Siapa di sini yang mau ternak uang? Mau ya? Yakin Bapak Ibu? Yakin ya? Oke. Untuk bisa ternak uang Bapak Ibu harus tahu uang itu sebenarnya datangnya dari mana. Nah, ini udah ada contekan ya. Kalau di slide ini, saya akan berkata begini kan, uang selalu datang dari orang lain. Nah, sekarang coba buktikan. Boleh nggak saya buktikan? Pak Agus minta uang ke Pak Agus yang mana sih? Saya lupa. Pak Agus minta uang. Minta uang ke Pak Guntur. Mau nggak Pak Guntur kasih coba? Katanya uang itu datangnya dari orang lain. Coba. Mau nggak Pak Guntur ngasih? Nominalnya berapa dulu mintanya? Berarti ikut biro jodoh saya dulu. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu? Uang itu datangnya dari mana jadi? Katanya dari orang lain, sedangkan kita minta ke orang lain nggak dikasih. Coba, ada yang bisa kasih pencerahan nggak? Datangnya dari mana? Mungkin Bu tahu datangnya dari mana? Harus bagaimana? Ya? Kasih manfaat. Kasih manfaat. Supaya orang itu mau kasih uang. Oke, manfaatnya contohnya seperti apa? Beliau ini kan laundry ya, contohnya dia buka jasa laundry. Orang yang mau cuci pakaian musim hujan kan ngeringnya susah, datang ke beliau kasih manfaat, dia kasih waktu. Oke. Ya, artinya ada manfaat yang ditukarkan ya. Artinya kita punya manfaat, orang lain merasa mendapatkan manfaat itu lalu memberikan uang pada kita, begitu toh? Oke. Nah, sekarang kan kita bedah sedalam-dalamnya Bapak Ibu ya tentang ternak uang ini. 4 jurus ternak uang. Nah, kita mulai dari kita bahas dulu deh. Artinya kalau kita ingin punya lebih banyak uang, kita tidak bisa fokus ke uangnya, kita harus fokus ke bagaimana membuat orang lain rela memberikan uangnya kepada kita. Nah, jadi bagaimana orang lain rela memberikan uangnya kepada kita, tadi sudah dibahas manfaat. Oke, kita masuk ke jurus pertama. Nah, tulisan kecil Bapak Ibu. Jadi nggak usah lihat slide. Ya, perceive value. Dunia tidak membayar kita karena kita butuh duit. Ya, tetapi karena kita bernilai. Jadi, perceive value itu bukan berbicara bagaimana Bapak Ibu itu memiliki nilai. Karena setiap orang pun bisa menyatakan dirinya memiliki nilai. Tapi masalahnya begini. Perceive value itu adalah bagaimana caranya supaya Bapak Ibu di mata orang lain bernilai. Itu intinya. Di mata orang lain ya, bukan di mata kita. Misal, ada seorang yang suka jualan sesuatu, dia lebih laris daripada pedagang yang lain. Nah, di mata orang lain pasti dia dinilai lebih bagus. Kan begitu kan? Intinya seperti itu. Nah, perceive value adalah bagaimana caranya supaya kita benar-benar memiliki nilai di mata orang lain, Bapak Ibu. Nah, contohnya saya punya usaha laundry. Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa dapat gambaran kenapa saya bisa bicara ini. Saya usaha laundry itu dari tahun 2016 sampai sekarang. Dan sebagai gambaran juga ya, bukan sombong ya. Sebagai gambaran, omset laundry saya sekarang sudah menyentuh 300 jutaan per bulan. Kalau di laundry, bersihnya berapa? Kan gitu kan pertanyaannya. Bersihnya 40-50%. Dikali aja udah. Atau dibagi 2 aja. Nah, itu bersihnya setiap bulannya. Itu laundry. Dan itu beberapa cabang ya, bukan cuma satu cabang. Beberapa cabang. Jadi ya, saya rasa saya oke lah bicarain hal seperti ini ya. Karena sudah melalui itu semua gitu ya, sudah dapat uangnya gitu. Nah, yang saya lakukan di laundry Bapak Ibu, saya tidak sekedar menjual jasa cuci. Bapak Ibu ada yang tahu nggak harga laundry per kilo biasanya berapa sih? Berapa Bu? Berapa? 8.000 per kilo. Itu yang mahal tuh. Biasanya kalau di daerah berapa? Ada yang 5.000 per kilo kan? Berapa Pak? Tahu nggak harga laundry? 5.000 per kilo.
Nah, Bapak Ibu tahu nggak laundry saya ya itu harga per kilonya 16.000 per kilo. Kenapa bisa setinggi itu? Karena kita punya nilai yang tinggi Bapak Ibu. Bukan sekedar jasa cuci. Ya. Pertama, karena kita secara teori ya, kita tidak sekedar jasa cuci tapi kita memperhatikan waktu pelanggan, kenyamanan pelanggan dan ketenangan pikiran. Jadi standarnya dinaikkan Bapak Ibu. Standarnya dinaikkan artinya kualitasnya lebih tinggi. Kalau di dalam pilar usaha laundry saya ada 6 pilar kualitas laundry: anti hilang, anti rusak, anti telat, pasti bersih, pasti wangi, pasti rapi. Nah, 6 pilar itu saja dilaksanakan, laundrynya pasti bagus. Tetapi kunci sukses di laundry itu ada 2 sebenarnya. Satu tadi 6 pilar kualitas, yang kedua lokasi. Nah, kalau kita berada di lokasi yang nggak tepat, juga nggak bisa berhasil. Gitu. Kan tadi yang saya bilang perceived value adalah nilai kita di mata orang lain. Lah kalau orang lain yang tidak tepat, yang ngasih uangnya juga tidak tepat. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya orang lainnya mampunya ngasih uangnya 5.000 per kilo. Kita bernilai di mata orang yang mampu ngasih uang 5.000 per kilo. Ya sudah dapatnya 5.000 per kilo. Tapi kalau kita berada di tempat orang-orang yang mau ngasih 16.000 per kilo, nah itu baru pas. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya saya buka di Kelapa Gading, daerah premium. Di Cibinong pun saya buka daerah premium juga. Ada rumusnya bagaimana caranya kita menemukan daerah premium. Jadi kalau saya disuruh buka laundry lagi, saya tidak mungkin buka laundry di sembarang tempat. Saya pasti sudah punya list yang saya istilahnya apa ya? Nanti nih kalau mau buka cabang di sini nih, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sebelah sini. Misalnya daerah Depok gitu saya nggak mungkin. Daerah mana lagi? Solo nggak mungkin. Bandung juga nggak mungkin. Saya udah blacklist semua. Ada daerah-daerah premium yang itu memenuhi syarat di mana saya bisa bertemu dengan customer-customer yang mau ngasih uang yang banyak. Nah, itulah perceived value. Uang itu adalah efek samping dari value yang dirasakan orang lain. Jadi fokusnya bukan gimana caranya dapat uang, tapi bagaimana orang lain bisa hidupnya lebih mudah. Orang lain yang punya duit itu. Ya, nggak semua orang. Kita hanya pilih-pilih orang saja. Nah, itu perceived value. Jurus kedua. Nah, ini nggak pernah dibahas nih Bapak Ibu dimanapun. Asymmetric information. Bapak Ibu, ada yang tahu harga cuci mobil berapa? Lupa lagi. 85.000 yang mahal. 50.000 tuh? 50.000 berapa? Tahu jasa cuci stroller di laundry saya nggak berapa? Stroller, kereta dorong bayi. 5 kali harga cuci mobil. 250.000. Orang mau bayar 250.000 hanya untuk nyuci stroller. Nyuci sepatu 50.000 sama seperti nyuci satu mobil. Nah, ini kan namanya asymmetric information Bapak Ibu. Jadi orang tuh nggak tahu cara nyucinya, tapi orang mau bayar segitu gitu. Kenapa mau bayar segitu? Karena ada pasarnya. Karena harganya sudah terbentuk seperti itu. Di Jakarta orang mau tuh bayar 250.000 untuk nyuci stroller. Nah, karena ada pasarnya, sudah kita nimbrung sama pasar itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus siapa yang bisa buka laundry dalam sekejap jebret bisa berhasil? Kan susah buka laundry juga. Perlu ilmunya. Kebetulan saya punya ilmunya. Saya jual jadi produk. Tadi ada produk-produk ya. Nah, saya jual produk. Saya jual produk pelatihan laundry Bapak Ibu. Pelatihan laundry itu sudah berjalan yang saya lakukan ya. Itu sebulan dulu bisa 3 kali, 2 kali, sekarang cuma sebulan sekali. Sekarang udah angkatan 170-an ya, pokoknya 3.000 orang lebih lah udah pernah ikut pelatihan laundry tempat saya. Jadi ada masa kelam, bukan masa kelam ya. Ada informasi kelam bahwa ketika itu saya buka usaha laundry itu belum ada setahun, baru 8 bulan saya sudah buka pelatihan usaha laundry. Belum ada setahun, jadi belum ada hasil. Nah, tapi justru karena pelatihan usaha laundry inilah vibrasi saya itu terjaga gitu. Karena
ketika itu Bapak Ibu ya, ketika itu tuh saya dapat duitnya masih sedikit dari laundry ketika buka pelatihan pertama-pertama. Kenapa? Karena duitnya lebih besar dapat dari pelatihan. Kan berdosa Bapak Ibu. Jadi buka usaha laundry sebagai bahan baku untuk ngadain pelatihan di mana duitnya sebenarnya paling banyak dari pelatihan. Kan agak-agak berdosa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Jomplang. Pelatihannya turun, pesertanya turun, penghasilannya nggak seberapa, laundrynya melesat. Dan artinya saya dapat uang tanpa ngapa-ngapain gitu. Laundry yang berjalan. Kalau dulu saya masih pelatihan, masih sering saya terus gitu yang ngabisin tenaga untuk menghasilkan uang. Sekarang laundry saya biarkan aja terus. Ya, berjalan terus menghasilkan uang dengan sendirinya. Nah, ini contoh asymmetric information. Jadi orang nggak ngerti caranya bikin usaha laundry, kita ngerti. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu supaya bisa dapat duit itu gampang, cari celah. Cari celah informasi di mana orang lain nggak tahu, kita tahu gitu. Misal kan Bapak pernah jualan katanya dari JDID kan? Kan orang yang beli grosiran sembako tempat Bapak tahu nggak harga di JDID? Nggak tahu kan? Itu namanya asymmetric information. Berarti Bapak tahu harga grosirnya yang sebenarnya, tapi pembeli nggak tahu toh. Nah, itu curang atau enggak? Hah? Dalam jual beli itu curang apa enggak? Kan enggak. Kalau pembeli tahu ya. Pembeli bahagia nggak ketika membeli? Kan bahagia-bahagia aja. Tetapi kalau dia tahu kan bisa jadi nggak bahagia juga. Kalau tahu Kalau dia tahu harga asalnya. Nah, makanya asymmetric information itu memang harus dijaga. Itulah yang membuat beberapa orang dapat uang lebih banyak, sedangkan beberapa lain tidak. Kenapa? Karena tidak tahu informasi. Yang ini tahu, yang sana tidak. Gitu. Nah, ini jurus kedua, asymmetric information. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar punya informasi yang cukup. Waktunya tinggal 2 menit, tapi saya minta dituntasin sampai 4. Soalnya waktunya masih banyak. Siap. Oke.